Hai sahabat, ketemu lagi di channel Ica, bedah modul 11 dan trik cepat menjawab soal ujian pada modul 11. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan agar video ini bermanfaat bagi orang lain. Ya, modul 11 pembatik level 3 berjudul pembuatan multimedia interaktif. Jadi modul 11 ini isinya tentang apa? Kita lihat ke daftar isi. Daftar isi itu pada kegiatan belajar 1 tentang membuat proyek baru, kemudian kegiatan belajar 2 membuat tampilan opening, kegiatan belajar 3 tentang bagaimana kita menyisipkan teks, gambar, dan sebagainya. Kemudian kegiatan belajar 4 mengenai bagaimana membuat latihan interaktif. Dan kegiatan belajar 5 bagaimana mempublish hasil. Nah, jadi modul 11 ini berisi tutorial atau cara atau langkah-langkah bagaimana sahabat membuat multimedia interaktif menggunakan Articulate Storyline. Aplikasi ini akan sahabat gunakan untuk membuat multimedia interaktif yang merupakan tugas pada pembatik level 3. Jadi, tugas pada pembatik level 3 sudah saya jelaskan pada video sebelumnya di modul 10. Saya rekomendasikan sahabat yang belum buka silahkan buka. Tugas pembatik level 3 itu ada 2. Tugas yang kedua itu membuat video pembelajaran atau multimedia interaktif. Pada modul 11 ini berisi tutorial bagaimana sahabat menggunakan Articulate Storyline untuk membuat multimedia interaktif. Ya. Untuk modulnya sendiri tidak akan saya jelaskan terlalu detail. Mungkin nanti saya akan buatkan video mengenai bagaimana menggunakan Articulate Storyline untuk membuat multimedia interaktif pada video yang lain yang terpisah dari video modul 11 ini. Untuk secara globalnya, isi modul 11 seperti ini ya. Membuat project baru artinya new project. Kemudian dan seterusnya. Saya mau langsung ke soal ujian akhir pada modul 11. Ini adalah tes akhir modul pada modul 11 pembuatan multimedia interaktif. Pada dasarnya sahabat, jika sahabat sudah menonton video ini, trik cepat menjawab soal pada modul 11, mudah-mudahan sahabat sudah memegang setidaknya 9-10 soal pada soal ujian akhir pembatik level 3. Perlu saya ingatkan lagi, jadi soal pada ujian itu bisa sama atau tidak sama persis, tetapi konsepnya sama. Jadi soalnya berbeda, tapi konsepnya sama dengan pada soal latihan. Kita langsung ke soal nomor 1. Sebuah alat atau lingkungan yang disediakan untuk mengintegrasikan konten dan functions pada sebuah project disebut. Nah, di sini keywordnya itu mengintegrasikan konten dan functions. Alatnya disebut dengan apa? Jawabannya yaitu authoring tools. Ya, jadi kita highlight keywordnya saja, mengintegrasikan konten itu sudah pasti jawabannya authoring tools. Kemudian nomor 2. Di bawah ini merupakan berbagai macam elemen multimedia yang termasuk dalam project multimedia, kecuali. Nah, keywordnya itu elemen multimedia yang termasuk ke dalam project. Tapi yang diminta adalah kecuali. Nah, di sini dari 4 opsi ini, opsi A, B, C itu termasuk ke dalam elemen multimedia. Jadi sahabat, ketika kita membuat multimedia, sudah pasti di dalamnya itu ada animasi, gambar, dan grafik. Atau mungkin salah satunya saja. Ya. Nah, kecuali berarti yang tidak ada, yang bukan elemen multimedia, yaitu huruf Braille. Kemudian lanjut ke nomor 3. Multimedia authoring tools yang berbasis pada penggunaan halaman buku sebagai medianya disebut. Nah, di sini sahabat,
Tanpa sahabat harus memahami konsep dari soal ini pun, sahabat sudah bisa menjawab. Jadi keywordnya itu halaman buku. Halaman itu bahasa Inggrisnya page. Jadi kita pilih saja di sini keyword pada jawabannya yang ada page-nya. Kita highlight page. Ya, maka jawabannya yang A. Udah bukan? Kemudian nomor 4. Multimedia authoring tools yang penggunaannya sama dengan flowchart disebut. Nah, di sini keywordnya adalah flowchart. Maka opsi yang benar itu icon base. Jadi kita highlight icon base yang B. Kemudian nomor 5. Multimedia authoring tools yang bidang pengorganisasiannya berada di sepanjang garis timeline. Nah, di sini saya hanya highlight keywordnya. Pada soal keywordnya itu time atau timeline, maka jawaban yang benar itu kita highlight yang ada time-nya. Jadi jawaban yang benar itu C, time based and presentation tools. Kemudian nomor 6, beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika memanfaatkan articulate storyline, kecuali. Nah, artinya 4 opsi ini adalah manfaat yang kita peroleh ketika menggunakan articulate storyline. Kecuali berarti yang bukan. Yang bukan itu yang D. Bahan ajar tidak dapat segera disebarluaskan. Sudah jelas salah. Ketika kita membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan articulate storyline, itu hasilnya bisa segera disebarluaskan, distribusikan kepada peserta didik. Ya. Lanjut ke nomor 7. Sebagian besar aktivitas sahabat di storyline akan dilakukan pada tab. Nah, keywordnya adalah sebagian besar aktivitas. Pada storyline sudah jelas sebagian besar aktivitasnya itu dilakukan pada menu insert. Karena pada menu ini sahabat akan menginsert atau menambahkan seperti gambar, animasi, dan sebagainya. Lanjut. Gambar berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 8 sampai dengan 9. Sebenarnya bagi sahabat yang tidak membuat multimedia interaktif menggunakan articulate storyline, tanpa memahami aplikasi articulate storyline pun sahabat bisa mengira-ngira untuk menjawab pertanyaan pada nomor 8 dan 9. Dengan menggunakan gambar ini, jika sahabat sudah pernah membuat multimedia interaktif dengan aplikasi yang lain, misalnya iSpring, sahabat akan memahami fungsi dari yang ditampilkan di sini. Lanjut ke nomor 8. Fitur yang digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk bangun datar adalah, pada soal keywordnya itu bentuk. Jadi sahabat, pada gambar, mana yang merupakan fitur untuk membuat berbagai macam bentuk bangun datar. Bentuk itu bahasa Inggrisnya itu shape. Jadi pada gambar ini yang merupakan fitur untuk membuat bentuk bangun datar itu yang ini ya, shape. Bangun datar kita tahu segitiga, lingkaran, segi empat. Nah, dari gambar ini pun sahabat sudah bisa mengira-ngira tanpa harus memahami atau menginstal aplikasi articulate storyline. Lanjut ke nomor 9. Fitur yang digunakan untuk menginput file berjenis MP4 adalah, MP4 ini sudah jelas sahabat bentuk dari video. Jadi kita highlight MP4 dan video. Jika ada soal keluar, sahabat tidak perlu membaca panjang-panjang soalnya, cari saja keywordnya. Di sini ada MP4, maka jawabannya video. Ya. Lanjut ke nomor 10, yang terakhir, untuk memindahkan file yang berasal dari PowerPoint pada articulate storyline digunakan fitur apa? Nah, biasanya ketika kita mau menyisipkan file lain itu sudah jelas fitur yang kita gunakan itu fitur import. Kalau new itu membuat file yang baru. Kemudian karakter untuk menambahkan karakter, audio untuk menambahkan suara. Jadi keywordnya itu file dari PowerPoint pada articulate storyline. Artinya memasukkan PowerPoint atau menambahkan PowerPoint atau mengimport PowerPoint
ke artikel storyline. Demikian untuk pembahasan soal ujian akhir pada modul 11 pembuatan multimedia interaktif. Jika ada pertanyaan silahkan komen pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagikan agar teman-teman sahabat yang lain juga ikut merasakan manfaat dari video saya ini. Terima kasih.